Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Seperta. Perkenalkan nama saya Fadil Arrahman dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya dengan tema tren transaksi perbankan di kalangan Gen Z, perkembangan transaksi digital dan non-digital pada bank konvensional di Indonesia periode 2021 dan 2025. Next. Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendefinisikan ulang cara masyarakat mengakses, mengelola, dan menggunakan layanan perbankan. Secara ideal, perbankan modern dirancang untuk memberikan layanan yang inklusif, efisien, aman. Nah, dari data Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi perbankan digital pada April 2023 mencapai 4.264,8 triliun. Nah, dalam survei nasionalnya melaporkan bahwa 60% pengguna bank digital Indonesia didominasi oleh Gen Z dan kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah. Nah, fenomena ini mengindikasikan bahwa Gen Z ini individu yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012 dan dikenal sebagai digital natif. Fenomena Fenomena problematik yang menguatkan adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi digitalisasi total realitas perilaku transaksi Gen Z yang ternyata masih bersifat hybrid. Nah, laporan dari Jurnal Windasari tahun 2022 di Indonesia mengungkapkan bahwa penggunaan bank konvensional di kalangan publik masih lebih tinggi 50% dibandingkan bank digital. Dengan 46% responden menyatakan kekhawatiran terhadap peretasan akun dan 40% khawatir akan transaksi tidak sah. Artinya kepercayaan terhadap sistem keamanan masih menjadi hambatan signifikan yang membuat sebagian Gen Z mempertahankan relasi dengan layanan digital bank konvensional seperti teller, ATM, dan juga kantor cabang. Boleh di next. Situasi ini juga menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada fakta bahwa periode 21 sampai 2025 merupakan momentum transformatif bagi perbankan Indonesia. Pasca pandemi, pemerintah secara aktif mendorong digitalisasi layanan keuangan melalui kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 dan juga ekspansi KRIS sebagai instrumen pembayaran universal. Bank-bank konvensional besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI secara agresif mengembangkan aplikasi mobile banking, mereka sekaligus mempertahankan infrastruktur layanan fisik. Pada intinya, periode 2021 sampai 2025 merupakan momentum transformatif paling signifikan bagi perbankan Indonesia akibat percepatan digitalisasi pasca COVID-19. Next. Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dan mendalam, diperlakukan pembatasan ruang lingkup yang jelas. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada subjeknya, yaitu penelitian berfokus pada Gen Z. Kedua, ada objek penelitian, objek kajian, yaitu ada pada tren transaksi perbankannya. Yang keempat, sorry, yang ketiga ada periode waktu, itu menganalisis tren perkembangan transaksi pada periode 2021 sampai 2025 yang merupakan masa pasca pandemi COVID-19. Terus juga dari institusionalnya kita fokuskan pada bank konvensionalnya, bukan dari digital murni ataupun vintage. Kemudian ada pendekatannya, itu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif untuk memahami makna, pola, dan dinamika tren transaksi. Boleh di next. Tujuan dalam penelitian yaitu ada tiga tujuan. Yang pertama, menganalisis dan memetakan perkembangan tren transaksi digital dan non-digital. Kedua, mengidentifikasi dan menginterpretasikan fakta-fakta pendorong dan penghambat pergeseran pola transaksi Gen Z dari layanan non sampai ke digital. Terus yang ketiga, ada memahami makna dan pola perilaku transaksi Gen Z secara mendalam untuk merumuskan implikasi strategi bagi pengembangan layanan bank konvensional yang responsif terhadap kebutuhan generasi Z. Nah, dari manfaat sendiri ada dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Nah, dari teoritis sendiri itu untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang manajemen perbankan dan juga perilaku konsumen digital. Terus yang kedua, dari praktis, yaitu bagi generasi Z sebagai nasabah itu meningkatkan kesadaran tentang opsi layanan perbankan yang tersedia dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode transaksi. Yang paling efisien, aman, dan sesuai itu juga bagi peneliti dan akademisi, yaitu menyediakan kerangka analisis dan data empiris yang dapat menjadi titik tolak bagi penelitian lanjutan tentang digitalisasi layanan keuangan di Indonesia. Boleh di next. Landasan ini dibagi menjadi tiga grand teori yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada teknologi acceptance model atau TAM. Relevansi TAM sebagai grand teori dan penelitian terletak pada kemampuan menjelaskan mekanisme kognitif yang mendasari keputusan Gen Z untuk mengadopsi perbankan digital. Yang kedua ada information system success model, yang dimana modelnya ini tuh merupakan kerangka komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi sistem informasi dari perspektif pengguna. Nah, model ini mengidentifikasi 6 dimensi utama yang saling terkait. Yang pertama kualitas sistem, kualitas informatif, kualitas layanan penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori of consumption value, yang dimana pemahaman tentang perilaku konsumen digital merupakan dimensi teoritas ketiga yang menopang penelitian. Teori konsumsi juga diperkenalkan oleh Seth Newan
dan juga memberikan perspektif yang kaya tentang motivasi multidimensional di balik keputusan konsumen. Next. Penelitian kuantitatif banyak digunakan oleh penguji faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi. Penelitian oleh Ritmaya tahun 2024 yang menggunakan pendekatan UTAUT dan menemukan bahwa performa ekspansi, habit, dan trust merupakan faktor dominan dalam mendorong penggunaan digital banking. Namun demikian, beberapa variabel seperti social influence dan effort ekspansi menunjukkan hasil yang tidak konsisten yang mengindikasikan adanya perbedaan konteks atau karakteristik responden. Kemudian penelitian lain oleh Asyam dan Stenrianto tahun 2026 mengungkap bahwa generasi Z ini cenderung memprioritaskan kualitas sistem, seperti kecepatan transaksi, biaya rendah, dan kemudahan navigasi dalam menggunakan layanan digital banking. Kemudian ada penelitian oleh Belmont tahun 2024 menunjukkan bahwa perceived trust memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan perceived value dalam menentukan niat pengguna e-wallet. Terus juga dari penelitian Dendrios dan Space tahun 2024 mengintegrasikan OTAN dengan Theory of Consumption Value dan menemukan bahwa nilai fungsional, emosional, dan epistemik berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan. Kemudian ada pendekatan mixed method digunakan oleh peneliti Siwindasari tahun 2022 yang menunjukkan bahwa faktor seperti economic value, ease of use, social influence, dan firm reputation berpengaruh signifikan terhadap penggunaan bank digital. Nah, penelitian ini menjadi salah satu relatif lebih komprehensif karena menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Namun fokusnya masih menjadi pengalaman penggunaan dan niat adopsi, bukan pada dinamika tren transaksi secara longitudinal. Boleh di next. Nah, penelitian ini juga merupakan hipotesis berdasarkan integrasi beberapa teori utama, yaitu yang seperti yang saya ucapkan sebelumnya, ada TAM, terus juga ISSM, dan juga Theory of Consumption Value, serta didukung oleh faktor ekspektasi, pengaruh sosial, kepercayaan, dan juga kebiasaan. Nah, itu kita sebut sebagai teori pendukung. Secara umum, transaksi digital dipandang lebih unggul karena lebih mudah, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai serta kebiasaan Gen Z yang sehingga berpengaruh positif terhadap tren transaksi perbankan. Sebaliknya, transaksi non digital cenderung kurang efisien dan kurang relevan sehingga berpengaruh negatif. Kerangka pemikiran penelitian ini bersifat integratif dengan menggabungkan faktor adopsi teknologi, kualitas sistem, dan juga konsumsi. Intinya, penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi digital meningkatkan tren perbankan Gen Z karena lebih mudah, bermanfaat, dan juga sesuai kebiasaan. Sedangkan dari transaksi non-digital ini menurun, karena hal ini dijelaskan melalui integrasi faktor teknologi, kualitas sistem, nilai, serta pengaruh sosial dan perilaku. Boleh di next. Nah, desain penelitian ini kita menggunakan deskriptif eksplanatif, menggunakan pendekatan survei, cross-sectional, data dikumpulkan pada satu titik, waktu dengan pertanyaan retrospektif untuk menangkap persepsi tren 2021 sampai 2025. Nah, populasinya yang seperti saya sebutnya yaitu Gen Z, yaitu lahir tahun 1995 sampai 2010, merupakan nasabah aktif bank konvensional Indonesia. Nah, tekniknya itu ada process sampling dengan kriteria inklusi spesifik. Nah, targetnya itu sekitar 200 sampai 250 responden, minimumnya 50 berdasarkan 10 dikali rule PLS-SEM. Terus rumus solvingnya itu tingkat kepercayaan 95%, margin of errornya 5%. Variabelnya itu ada 8 independen, yaitu ada transaksi digital, non-digital, performance ekspektasi, effort ekspektasi, sistem quality, kepercayaan atau trust, fungsional, dan juga ada kebiasaan. Nah, kalau variabel dependennya cuma ada satu, yaitu transaksi perbankan Gen Z. Skala pengukuran menggunakan Likert 5 poin. 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5, yaitu sangat setuju dengan total 45 pertanyaan. Boleh di next. Boleh di next. Nah, jadi pada pembahasan terakhir ini, saya akan menjelaskan teknis analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Tahapan pertama ada pengumpulan data yang melakukan kuesioner. Kemudian tahap kedua ada uji validitas untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Kemudian analisis utamanya kita menggunakan metode partial least square atau structural equation modeling atau PLSM dengan bantuan smart PLS. Metode ini dipilih karena fleksibel terhadap distribusi data karena mampu mengolah model dengan banyak konstruk serta sesuai dengan penelitian yang bersifat prediktif dan eksploratif. Dan tahap terakhir ada uji hipotesis, di mana pengujian ini dilakukan berdasarkan nilai tes statistik dan p-value. Hipotesis dinyatakan diterima jika tes statistiknya lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Untuk memastikan kualitas data dilakukan uji validitas dan reliabilitas seperti AV factor, loading, HTMT, serta Crunchbase, alpha, dan composite reliability. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu menggunakan desain cross-sectional dan kemungkinan adanya bias responden karena pengumpulan data dilakukan secara online. Next. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.